mentor yang insya Allah nanti menyusul, yang saya hormati, kepada Saudara Nurul Udah, Firdaus. ya. Dipersilakan Loh, memaparkan rancangan Warno neng aktualisasi kelompok papat. waktu 5 menit. Dipersilahkan. Pak War, eh, ngapunten Mas Nurul dari Pak Warno itu Blora itu ya? Nggih, nggih Bapak leres. Oh, salah masuk kelompok kayaknya Mas. Beliau nanti juga ada jadwal di kelompok 4 Bapak, ngapunten. Oh, begitu. Nggih, teman saya di Apa kelompok saya 4. masukkan sini dulu ya? Nggih, nggih Bapak. Ya, dimulai langsung, Mas Nurul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam Dr. Hajah warahmatullahi Siti Aminah wabarakatuh. MA, Bapak Moderator dan Bapak Mentor. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdaus dengan jabatan Guru Ahli Pertama di MTS Negeri Blora. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Media Kreatif berbasis Problem-Based Learning pada Pembelajaran Matematika guna meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Negeri Blora. Rancangan aktualisasi ini saya susun dengan arahan dari mentor Bapak Warno MPD serta bimbingan coach Bapak Ahmad Subhan SHI MSI. Berdasarkan arahan dan bimbingan, terdapat 5 isu yang berkaitan dengan tugas dan jabatan saya sebagai guru matematika, sekaligus relevan dengan agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu yang pertama adalah belum optimalnya integrasi model soal numerasi ANBK, maaf, ke dalam modul pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan media kreatif dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, kurangnya variasi dan inovasi dalam asesmen pembelajaran matematika. Dan yang kelima, belum tersedianya bank soal matematika yang terstruktur dan terdigitalisasi. Dari hasil analisis menggunakan metode APKL dan telah dikonsultasikan dengan mentor, kemudian disaring menjadi 3 isu utama. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis menggunakan metode USG, ditentukan satu core isu sebagai fokus rancangan aktualisasi, yaitu kurangnya pemanfaatan media kreatif dalam pembelajaran matematika. Untuk mengatasi core isu tersebut, dilakukan analisis penyebab dengan Iya, menggunakan iya. Sekedap ini saya buka. Ada yang nyenggol close room ya tadi. Kemudian evaluasi untuk pembiasaan dan situasi Mohon maaf. Ini ada yang usil, Bu. diri sendiri dari proses membimbing siswa untuk memahami Pancasila melalui role Udah play buka ya, Mas Aldo? dan menguatkan pemahaman komitmen diri kita sendiri, ya bukan hanya kepada Pak Nurul Ngapunten, Firdaus, silakan diulang Pak Nurul. nggih, ngapunten Bapak tadi tiba-tiba kok gabung di join di Iya, ada yang nutup room ini. Oh, nggih, nggih. Ya itu kalau banyak co-host itu jadi nggak tahu Ini saya ngulangin gimana dari ya. depan atau Ya, pripun? dari Nggih. awal dilanjut aja yang tadi, dilanjut. Core Oh, issue. nggih. Nggih, nggih. Sekedap saya share screen dulu. Nggih. Untuk mengatasi core issue tersebut, dilakukan analisis penyebab dengan menggunakan diagram fishbone. Analisis ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan ditinjau dari aspek metode, material, dan milieu. Gagasan atau ide untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram fishbone adalah optimalisasi penggunaan media kreatif berbasis problem-based learning pada pembelajaran matematika guna meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Negeri Blora. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah perencanaan penggunaan media kreatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 9 September dengan tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor, penyusunan RPP, penyusunan angket siswa, dan pretest. Dengan outputnya adalah yang pertama catatan hasil konsultasi, dokumen RPP, dokumen angket siswa, dan pretest. Untuk nomor 2, persiapan teknis pemanfaatan media kreatif yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 18 September. Langkahnya adalah yang pertama menyiapkan media kreatif, membuat post test di Wayground, dan melakukan uji coba.
Outputnya berupa media kreatif siap pakai, link background, dan catatan hasil uji coba. Yang keempat, mohon maaf, yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kreatif. Yang pertama, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang pertama adalah untuk outputnya dokumen hasil pretest, dokumen hasil kuis, dan dokumentasi pembelajaran. Untuk yang keempat, pengumpulan data dan observasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menggunakan angket, yang kedua mengumpulkan hasil kuis, mencatat umpan balik siswa. Outputnya data hasil angket, rekap data hasil kuis, dan catatan umpan balik siswa melalui Padlet. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Untuk langkah-langkahnya adalah menganalisis hasil pretest, mengevaluasi efektivitas media, menyusun laporan aktualisasi, dan outputnya adalah dokumen hasil analisis, dokumen hasil evaluasi, dan yang terakhir laporan aktualisasi. Demikian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya melalui kegiatan ini, saya dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan motivasi belajar siswa, demi mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berorientasi pada pelayanan, dan mampu menghadirkan inovasi di lingkungan kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada mentor Bapak Warno dipersilakan untuk menyampaikan penguatan waktu 3 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sumakan selaku moderator dan Ibu Siti Aminah serta Saudara Nurul Firdaus. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan bisa hadir di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu saya sampaikan bahwa Saudara Nurul Firdaus dalam mengambil judul optimalisasi penggunaan media kreatif berbasis PBL pada pembelajaran matematika ini sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran karena rata-rata di madrasah untuk media pembelajaran matematika ini memang sangat minim yang katanya dengan media-media yang menarik. Jadi kalau biasanya menggunakan alat peraga yang standar yang biasa digunakan sejak zaman dahulu sampai sekarang rata-rata memang kurang inovatif. Sehingga harapannya dari apa yang disampaikan Saudara Nurul Firdaus ini bisa memotivasi guru yang lain untuk menambah wawasan kaitannya dengan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang menarik, tentunya yang berbasis pada peserta didik. Jadi harapannya, jadi apa yang dilakukan Mas Firdaus ini menjadi motivasi pada guru-guru yang lain. Dan itu nanti harapannya juga memang betul-betul diterapkan secara baik, dengan hasil yang baik pula, sehingga tidak hanya sekadar teori, tetapi juga betul-betul berguna bagi perkembangan peserta didik dengan bukti nilai-nilai maupun karakter peserta didik agar menjadi lebih baik. Dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Mas Firdaus ini kaitannya dengan optimalisasi yang memang sebetulnya sudah ada. Jadi memang perlu hal-hal yang inovasi dan lebih ada peningkatan-peningkatan dari guru-guru yang menggunakan media kreatif karena dalam pelajaran matematika rata-rata anak cenderung untuk pasif. Terputus suara Pak Warno. Pak Warno. Halo Pak Warno. Halo Pak Warno. Ya, saya kira cukup ya tuh Pak Warno ya. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Siti Aminah dipersilakan menyampaikan rancangan menyampaikan ulasan atas rancangan aktualisasi Saudara Nurul Firdaus. Dipersilakan Ibu Aminah. Waktu 7 menit.
Masih mute suaranya, Bu. Masih mute. Suara masih mute. Nggih. Mas Ya. Nurul ini ya. Oke. Nggih, Eh, Bu. pada halaman 2 di paragraf 1 jenengan kan menyebutkan ada kalimat kenyataan di lapangan gitu ya. Tetapi tidak disertai dengan data yang real. Nah, nanti silakan entah itu hasil dari wawancara atau hasil dari review sederhana apa ya, survei sederhana gitu ya, tapi sertakan itu Mas. Jadi Eh, jangan hanya muncul statement tanpa ada data pendukungnya. Oke, bisa dipahami Mas? sampun saya sertakan Ibu untuk di paragraf nomor 1, 2, 3, 4, Bu. Oke, paragraf Nomor 4 di 4. latar belakang. Oh Berdasarkan ya, hasil angket yang diberikan kepada siswa. Seperti itu, Ibu. oh bagus. Oke, saya tadi kok kelewatan lihatnya ya. Nggih, nggih. Di halaman berapa Mas? Di pendahuluan halaman 2, Ibu. 2. Halaman Nggih, 2. halaman 2. Namun, oke, halaman 2. Di mana ya Di halaman 2-nya? paragraf pertama, Ibu, yang di halaman 2-nya. Paragraf pertama. Pernyataan angket yang diberikan banyak. Nah, ini kan juga statement tanpa data, Mas. Oh, belum harus di ini berarti, Bu. Nggih, Iya, nggih. Datanya sampun oke. ada, cuma Jadi, belum disisipkan ngoten. Nggih. nah, nanti cantumkan datanya. Ini masih statement juga ini, Nggih, karena nggih. tidak ada datanya. Oke. Kemudian di halaman 15 pada matrik itu Nggih, kan Bu. di situ jenengan pelaksanaan Nggih, pada pelaksanaan pembelajaran. Jenengan kan menggunakan problem based learning. nggih, nggih. Ya. PBL, Bu. Nah, problem based learning itu kan ada sintaknya ya. Nggih, nggih. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran jenengan tidak ada sama sekali memunculkan sintak. Jadi Nggih, kalau di situ kegiatannya adalah pelaksanaan pembelajaran, berarti harus muncul juga sintaknya. Nah, ini kan tidak ada sama sekali yang menunjukkan tentang problem based learning itu di sini nggak nampak sama sekali, Mas. Di sini berdasarkan cuma nampak metode diskusi saja, tidak ada menunjukkan. Betul wis. Halo, nggih, nggih, Bu. oke, ini di pelaksanaan pembelajaran yang nampak itu hanya diskusi. Nggih, Bu. Sedangkan implementasi dari model problem based learning itu nggak nampak sama sekali. Nah, nanti tolong untuk ketika laporan harus sudah disempurnakan di bagian ini. Kalau pelaksanaan pembelajaran ya harus nampak Nggih, nggih. sintak dari problem based learning-nya. Gitu nggak, Mas? Nggih, Bu. Izin menanggapi nggih, Ibu terkait Oke, dengan monggo. Ya, langkah-langkahnya. Kemarin hasil oke. apa namanya diskusi dengan coach Bapak Subhan, kalau bisa di bagian pelaksanaan pembelajaran diringkas saja seperti itu, Bu. Jadi di situ cuma saya tampilkan untuk pendahuluan, inti sama penutup ngoten. Oke, meskipun diringkas, tetapi ketika di situ itu problem based learning dan tidak nampak sama sekali tahapannya, nanti bisa dipikir ulang ya, Mas. Nggih, nggih, Ini Bu. kan Nggih. kegiatannya kan pelaksanaan pembelajaran dengan problem based learning. Tetapi di tahapannya sama sekali nggak nampak ini, Mas. Diringkas oke, tapi jangan sampai menghilangkan karakteristik dari implementasi model problem based learning. Nggih, nggih, Bu. Saya Nggih. sepakat untuk diringkas, tapi jangan sampai hilang karakteristiknya gitu. Kalau ini kan hanya metode diskusi akhirnya. Nggih, Bu. Matur suwun. Oke. Ya, sami-sami. Kemudian di halaman 15 juga di sini saya menemukan kata efektivitas. Nah, jenengan mau mengukur peningkatan hasil belajar, motivasinya, hasil belajarnya, atau mau mengukur efektivitas?
Karena Hmm. tidak ada kriteria dikatakan efektif kalau ada peningkatan sekian. Kurang efektif kalau ada peningkatan sekian. Kan nggak ada kriterianya itu ya. Kemudian kalau mau efektivitas, tadi seperti yang saya sampaikan ke Mbak siapa ya yang awal tadi. Kalau mau mengukur efektivitas, mestinya ada pembandingnya kelompoknya. Yang satu mendapat perlakuan, kelompok yang satunya tidak mendapat perlakuan, lalu dibandingkan lebih efektif yang mana. Itu kalau mengukur tentang efektivitas. Saran saya, karena ini hanya penelitian sederhana, pakai aja istilah peningkatan Oh, nggih, nggih. gitu ya. Jangan Nggih, Bu. efektivitasnya yang dinilai. Oke, kemudian masih di halaman 15 juga itu jenengan untuk kolom kelimanya nilai dasarnya coba dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi pemikirannya Mas supaya bisa menemukan nilai dasar yang lain. Coba Oh, nggih, nggih, selain nggih, Bu. akuntabel kira-kira apa yang layak masuk ke situ Mas? Kompeten juga masuk, Ibu, sebenarnya di situ. Iya, kompeten masuk. Apalagi selain kompeten? Masih ada lagi loh itu kurang banyak itu. Di situ itu minimal ada 4 nilai eh, nilai berakhlaknya. Nggih, nggih. Apalagi coba? Eh, berorientasi pada pelayanan juga bisa masuk di situ, Bu, sebenarnya. Iya, oke. Masih satu lagi minimal. Apalagi Mas? Hmm. Adaptif, Ibu. Iya, Jadi oke. menggunakan media background sebagai Iya. datanya. Nah, Nggih. jadi nanti silahkan dan itu masih banyak Mas beberapa kegiatan yang belum sesuai. Gitu. Ada banyak kegiatan yang belum sesuai dengan nilai dasarnya, nanti silakan dilengkapi. Oke, cukup Mas. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Aminah yang telah menyampaikan ulasan. Kepada Saudara Nurul Firdaus, silakan ya untuk masukan saran dari penguji bisa direspon. Kepada Bapak Warno selaku mentor, terima kasih saya ucapkan. Selamat melaksanakan aktualisasi kepada Saudara Nurul Firdaus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu Siti Aminah dan Bapak Warno. Matur suwun. Oke. Selanjutnya peserta atas nama Sairohni.